Setelah mengetahui Luffy mendapati kakeknya yang melakukan serangan, Luffy kembali teringat di mana kala itu sang kakek mendidik dirinya dan selalu memaksa Luffy untuk menjadi seorang angkatan laut. Namun karena tekadnya begitu kuat, justru membuat kakeknya lebih kesal. Saat ini, anggota angkatan laut masih terus melakukan serangan ke kapal milik Luffy, meskipun serangan tersebut hanya sekali mengenainya, sehingga membuat Garp makin geram dan melemparkan sebuah bola meriam dengan tangannya. Dan Luffy ternyata mampu dengan mudah memantulkan serangan tersebut dan secara tidak sengaja berhasil menghancurkan layar utama mereka. Nami, sugi no shiba iku zo. Makasete. Setelah dirasa berhasil kabur dari kejaran Garp, Luffy mendadak mencium aroma sebuah makanan yang entah dari mana asalnya, sehingga dengan mengikuti arah aroma tersebut, dan hal itu malah membuat mereka menemukan sebuah kapal restoran mengapung. Lalu Luffy yang sudah lapar itu pun tanpa pikir panjang memutuskan berlabuh di sana, lalu bergegas masuk untuk mencoba hidangan terbaik yang disajikan di restoran tersebut. Dan di antara semua koki restoran di sana, kita diperlihatkan dengan seorang koki yang tak asing di mata. Dia adalah Sanji, terkenal akan masakannya, dan juga ia lihai dalam merayu wanita. Di sisi lain, setelah mengalami kekalahan dari cucunya, Garp berencana memperbaiki kapalnya. Namun Koby yang melihat kapal tersebut tak bisa diperbaiki begitu saja, mengusulkan untuk meminta bantuan dari pangkalan terdekat. Akan tetapi, Garp justru memiliki pikiran lain, di mana ia tak ingin pertempuran dengan cucunya melibatkan pihak angkatan laut lainnya dan memilih pilihan yang tidak disangka-sangka. Setelah menghabiskan semua makanan dan minuman yang ada, Sanji pun kembali ke meja Luffy dan memberikan bon kepadanya. Tapi karena ia tidak memiliki uang saat ini, betapa konyolnya Luffy. Ia justru menaruh tanda tangan di bil tersebut sebagai jaminan. Dan hal itu pun tentu saja membuat Zeff si kepala koki kesal dan memaksa Luffy untuk membayar semua makanan yang dimakannya dengan mencuci piring selama 1 tahun. Sementara temannya yang lain, selagi menunggu masa hukuman Luffy, Nami ternyata diam-diam berencana kabur menuju pulau bernama Konomi seorang diri. Entah karena alasan apa, Nami terlihat buru-buru, sehingga beberapa saat kemudian datanglah secara tiba-tiba seseorang yang menawarkan diri menuju pulau yang dimaksud. Setelah mencuci beberapa piring, Luffy yang tertarik dengan masakan Sanji kembali menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu perihal impian sebenarnya yang dimiliki oleh Sanji selain jadi koki. Dan dengan santai Sanji pun menjawabnya bahwa dirinya ingin menemukan sebuah lautan bernama All Blue yang digadang-gadang terdapat banyak bahan makanan dan jenis ikan yang langka, serta menjadi impian semua koki di dunia. Di tengah obrolan mereka, secara tiba-tiba datang seorang bajak laut lain yang meminta makanan dari Sanji. Ia mengaku jika dirinya sudah terombang-ambing di atas lautan selama beberapa minggu. Jiwa koki Sanji pun tergerak, di mana ia memiliki sebuah prinsip akan memberikan makanan kepada siapapun yang sedang kelaparan. Luffy menjadi semakin tertarik dan berniat mengajak Sanji bergabung menjadi kru bajak lautnya untuk mencari One Piece. Dan setelah mendengar impian Luffy, bajak laut tersebut justru melarangnya. Ia menjelaskan bahwasannya kapten dan dirinya juga memiliki keinginan yang sama. Tapi setibanya mereka di Green Line, 50 kapal bersama 5.000 pasukannya ditelan habis oleh lautan dan hanya menyisakan dirinya seorang diri. Usopp yang saat itu sedang beromong kosong tentang dirinya, tanpa sadar sedang berbicara dengan Mihawk. Dia dengan ceroboh mengenalkan Zoro dan Nami serta mengaku kalau mereka adalah anggota bajak laut topi jerami. Tanpa diduga, ternyata Zoro sudah mengenal Mihawk, di mana keterkaitan Mihawk dengannya adalah impian yang sedari dulu ia kejar sebagai pendekar pedang terhebat. Dan untuk mencapai itu semua, ia harus mengalahkan Mihawk. Di samping dia seorang bajak laut, Mihawk juga menyandang gelar sebagai pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Sehingga karena hal inilah, dengan berani Zoro menantang Mihawk untuk berduel sampai mati esok harinya. Nami dan Usopp yang kaget mendengar keputusan Zoro meminta bantuan Luffy membujuknya.
Akan tetapi, Luffy yang diingatkan kembali akan impian Zoro membuatnya tidak memiliki hak apapun untuk menghalangi keinginannya. Sementara Nami yang terlihat begitu kesal bersiap pergi meninggalkan mereka. Tetapi saat duel akan dimulai, ia justru mengurungkan niatnya dan kembali untuk menyaksikan pertarungan Zoro melawan Mihawk. Dalam pertarungan, Mihawk hanya menggunakan sebuah pedang kecil dari kalungnya dan mampu menghindari setiap serangan yang Zoro lakukan. Meskipun kemampuan Mihawk terlampau jauh melebihinya, dia menikmati pertarungan tersebut dan merasa bangga dengan sikap Zoro. Sebab, setelah Zoro tertusuk oleh pedangnya, dia sama sekali tidak bergeming dan pada akhirnya memberikan kehormatan pada Zoro untuk merasakan pedang asli yang digunakan oleh Mihawk. Meskipun sudah terlihat jelas hasil akhirnya, Zoro tetap berdiri dan menerima serangan langsung darinya. Dan hasil pertarungan itu pun membuat Mihawk melepaskan Luffy dan berharap suatu hari nanti Zoro dapat menjadi lebih kuat untuk kembali melawannya. Semenjak saat inilah Zoro bertekad dan bersumpah pada Luffy jika dia tidak akan pernah kalah lagi. Selagi menahan darah yang keluar dari tubuh Zoro, Luffy akhirnya meminta bantuan pada Zeff dan juga Sanji. Meskipun di situ awalnya Zeff tidak yakin dapat membantunya. Setidaknya dia yakin dapat memperpanjang hidup Zoro. Pertolongan pertama yang ia lakukan tak lain pengetahuan zaman dulu, di mana ia menggunakan kulit ikan kakap untuk membungkus luka milik Zoro setelah selesai dijahit, dan meminta Luffy serta lainnya menjaga kesadaran Zoro dengan bercerita atau menyanyikan lagu untuknya. Sementara di sisi lain, Mihawk yang sedang berada di kapal Garp memberitahu alasan dia melepaskan Luffy, dan Garp yang mendengar hal itu tentu saja dibuat marah. Koby pun masuk untuk menenangkannya. Di situ Koby juga menjelaskan jika Luffy memiliki prinsip yang sangat kuat dan bagaimanapun usaha Garp mendidik serta memaksa Luffy menjadi angkatan laut, dia akan tetap menjadi bajak laut, meskipun sampai harus mati sekalipun. Sehingga karena hal inilah, Garp juga tetap bersikeras menangkap bajak laut yang ada, tidak hanya Luffy, dan mengadilinya demi kedamaian dunia. Kembali ke restoran, di mana setelah mengobati Zoro, suasana di sana tampak sedih. Bahkan Luffy yang tetap percaya Zoro akan segera bangun, berusaha merawat pedang miliknya, dan Usopp serta Sanji yang membantunya di sana mengingatkannya kembali ke masa kecil saat dia bertemu Zeff, masihlah seorang kapten bajak laut seperti Luffy yang sedang menjarah kapalnya. Dan tak lama kemudian, ombak besar datang menghancurkan kapal mereka berdua. Dan demi bertahan hidup, Zeff membagi kantung makanannya dengan Sanji. Meskipun Sanji terlihat mengeluh dengan ukuran kantong yang diberikan, ia tetap mengambilnya dan menuruti perintah Zeff untuk melihat dan mencari bantuan dari sisi berlawanan ketika kapal melintas. Setelah 50 hari berlalu, kapal tak kunjung juga tiba. Dan sekalipun tiba, kapal tersebut terlalu jauh dan juga kini semua makanan milik Sanji telah habis. Tetapi meski begitu, ia masih tetap bertahan hingga hari ke-70 dan membuat rasa lapar yang sudah ia tahan selama ini mengubah emosinya. Dia berniat akan menghabisi Zeff saat itu apabila tidak mau membagi makanannya. Namun, alangkah terkejutnya Sanji ketika ia melihat isi kantong milik Zeff yang hanya terisi sekantong penuh harta di dalamnya tanpa ada satupun makanan di dalamnya. Ia juga terkejut setelah mengetahui Zeff hanya bertahan hidup dengan memakan kakinya sendiri. Sanji bertanya apa alasan Zeff melakukan hal seperti itu kepada anak yang bahkan tidak ia kenal. Cukup sederhana, yaitu impian yang selama ini Sanji kejar dan diremehkan orang sekitarnya adalah impian yang juga ingin diraih oleh Zeff untuk menemukan All Blue. Sama halnya dengan Luffy saat kecil, saat Shanks mengorbankan satu tangannya demi menyelamatkannya. Sehingga kedua hal itu juga membuat Luffy ingin melakukan hal yang sama pada Zoro. Meskipun harus mengorbankan apapun yang ia miliki, oleh karena itulah Nami justru menyalahkan Luffy. Seharusnya dari awal dia menghentikan Zoro, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan bagi Luffy, meskipun hal seperti ini terjadi kembali, ia tetap tidak akan menghalangi Zoro karena hal tersebut terkait dengan impiannya. Dan semua orang pasti mempunyai tekad untuk meraihnya.
seperti halnya Luffy, Usopp, dan Sanji. Luffy juga yakin jika Nami juga memiliki impian, tapi sayangnya Nami tidak mengatakan kepadanya. Di waktu bersamaan, 3 manusia ikan tiba-tiba muncul. Dia adalah Arlong, Kurobi, dan Chu, di mana maksud dan tujuan mereka bertiga ini untuk mencari dan mengambil peta Grand Line dari Luffy. Dan Nami yang sudah mengetahui kedatangan Arlong bergegas memberitahukan Luffy dan lainnya bahwa Arlong tak sekedar datang mencarinya, bahkan ia juga akan menghancurkan restoran jika tidak menemukan Luffy. Sanji yang tidak tinggal diam begitu saja akan melawan Arlong. Begitupun dengan Luffy juga Usopp yang akan membantu Sanji dan mempercayakan kapal serta peta Grand Line kepada Nami. Serta kenyataan yang tak diduga adalah cara Arlong menemukan Luffy. Ialah tak lain berkat bantuan dari Buggy. Sebelumnya, ternyata Buggy diam-diam menyembunyikan kupingnya di balik topi jerami milik Luffy. Meski begitu, Luffy tetap tidak akan menyerahkan peta tersebut kepada Arlong, sehingga pertarungan dengan Arlong pun terjadi. Pukulan demi pukulan yang dilakukan oleh Luffy kepada Arlong nampak tidak berpengaruh sama sekali, dan hanya bisa menjatuhkan Arlong sekali. Itu pun setelahnya Arlong kembali memberikan serangan dan berhasil menjatuhkan Luffy menggunakan air laut. Tetapi saat Arlong akan mencabiknya, Nami keluar bersama dengan peta Grand Line di tangannya dan menghentikan aksi Arlong. Kenyataan pahitnya adalah niat Nami akhirnya terungkap jika dia adalah salah satu anggota bajak laut milik Arlong. Dan tujuan dia mau bersama Luffy selama ini adalah untuk mendapatkan peta tersebut. Meskipun sebenarnya niat Nami mengatakan kebenaran itu untuk membantu Luffy. Sehingga dia pun membujuk Arlong untuk menghabisi Luffy dengan menjatuhkannya ke dalam laut saja daripada memakannya. Nah, untungnya di sini Sanji datang menyelamatkan Luffy. Lalu setelah itu Sanji kembali untuk membereskan kekacauan di dalam restoran. Meskipun di sana ia harus mendapatkan cacian dan makian dari Zeff, bahkan memaksa Sanji pergi dari restorannya. Karena kebetulan sebelumnya Luffy mengajak Sanji buat bergabung, dia pun memutuskan untuk ikut menjadi kru bajak laut topi jerami. Begitupun dengan Luffy, yang menceritakan semua yang sudah terjadi kepada Zoro, termasuk kebenaran bahwa Nami yang ternyata anggota bajak laut Arlong. Mendengar hal tersebut, seketika itu Zoro akhirnya terbangun. Dan ia pun juga berjanji akan terus berada di samping Luffy kemanapun dia pergi, sampai mereka menemukan impiannya masing-masing. Dan awal untuk menjalani itu semua kembali, hal pertama adalah mengambil kembali Nami dari tangan Arlong. Sebelum berlayar, Sanji mengucapkan salam perpisahan kepada Zeff, karena berkatnya, dia bisa hidup hingga saat ini untuk mengarungi lautan mewujudkan impiannya. Dan karena tujuan mereka sekarang adalah menemukan Nami, Luffy memanfaatkan Buggy untuk menunjukkan di mana Nami berada. Dan itulah episode 5 dan 6 dari One Piece live action berakhir.